teman saya jadi agen asuransi baru 3 tahun sudah bisa beli mobil, ya kan, rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Ketika Anda benar-benar memutuskan masuk ke dunia ini, satu hal yang pasti adalah mental Anda tidak boleh berpikir seperti itu. Oh, berarti motivasinya itu tidak boleh sekedar karena melihat teman-temannya bisa sukses kemudian ikut-ikutan gitu. Tahu ya, udah bagus mentalnya. Ya, hal kedua yang sering dilupakan agent itu adalah product knowledge. Ya, Nah, knowledge ini product knowledge itu banyak leader juga yang istilahnya langsung perintah agent-agentnya itu untuk ya udah coba tes prospek dulu deh. Halo teman-teman, ya selamat datang di Ngobrol Santai 45 menit ya bersama saya Ciko Juang ya. Kali ini saya sebagai host ya. Jadi saya sudah bersama sahabat saya Bro Chandra. Halo bro. Ya, selamat datang ya di Thank you. meja podcast ini. Jadi kita sudah on air ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke topik pembahasan ya. Kita mau sharing ya sesuatu yang bermanfaat, yang positif, yang bisa memberi ya teman-teman ya semangat dan motivasi positif dalam banyak hal. Jadi hari ini kita bincang-bincang tentang profesi pekerjaan kita ya. Nah, gimana Pak Ciko? Jadi apalagi ya kita kan agen asuransi. Ya betul. Ya, jadi Bro sendiri juga sama-sama kita punya pengalaman beberapa tahun di sini. Nah, tapi hari ini kita bahas sebuah topik di masa seperti ini juga banyak orang ya beralih profesi atau mencari profesi sampingan, pekerjaan tambahan ya. Apalagi kalau bukan untuk menghasilkan ya, untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Nah. Salah satunya ya profesi kita, agen asuransi. Banyak ya yang selain mencoba ya. Ya, saya kira begitu. Karena yang paling umum kalau misalnya orang mau mencari alternatif itu ya kalau tidak gabung multi level marketing, MLM ya agen asuransi gitu. Ya, karena itu yang tidak membutuhkan modal banyak ya. Ya, tapi kalau bahas profesi kita sebagai agen asuransi, kenapa sih orang pada mau gabung jadi agen asuransi? Motivasinya seperti apa? Apa yang diharapkan orang-orang untuk bergabung di profesi ini? Oke Pak Ciko, jadi banyak orang kalau dilihat ya kan, kenapa banyak orang mau jadi agen asuransi? Mungkin karena mereka itu termotivasi dengan teman-teman mereka yang sudah duluan jadi agen asuransi dan akhirnya sukses. Oh, jadi lihat teman-temannya sukses gitu ya? Ya, kemungkinan terbesarnya adalah termotivasi karena itu ya kan. Ya. Maksudnya, teman saya jadi agen asuransi baru 3 tahun sudah bisa beli mobil, ya kan, rumah, jalan-jalan ke luar negeri. Lifestyle-nya langsung berubah. Ya. Waktu yang fleksibel, ya kan, uangnya banyak, income-nya pasif income, mobil, rumah dan hal-hal lainnya gitu. Oke. Itu kebanyakan orang termotivasi karena itu. Oke. Jadi karena ya banyak orang melihat temannya bisa, mestinya dia bisa, kalau enggak coba-coba gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang ketika seseorang masuk ke dunia asuransi, mereka awalnya hanya melihat seperti itu. Jadi akhirnya terjun masuk ke dalam dan jadi seorang agen asuransi. Jadi mestinya kalau orang-orang bergabung jadi agen asuransi, mestinya bagaimana cara mulainya? Dia harus persiapkan apa? Oke. Apakah cuma semangat nengok temen aja langsung bisa gitu? Oke, nah jadi berdasarkan pengalaman saya ya pribadi ya Pak Ciko ya. Waktu awal saya masuk ke dunia asuransi juga pastinya melihat itu. Benar gak? Hampir semua orang melihat itu. Iya, kita pengen dong. Ya, tapi begitu saya masuk ternyata saya diajarin bukan untuk melihat itu. Nah, jadi kenapa ini menjadi penting ya untuk teman-teman yang nantinya mana tahu pengen menjadi seorang agen asuransi ya. Kalau kita masuk ke dunia asuransi dengan mental melihat teman lain sukses karena kedapat mobil, rumah dan lain-lain. Hanya karena itu, saya berani garansi 3 bulan lagi kita pasti hilang dari dunia asuransi.
mundur gitu ya. Mundur langsung. Tanpa berita ya. Karena orang yang melihat seperti itu kan pasti punya satu feeling, oh asuransi sepertinya mudah banget ya. Ya kan, 2 tahun mobil rumah kan gitu kan, 3 tahun mobil rumah jalan-jalan luar negeri kan gitu. Jadi asumsi mereka asuransi itu jadi terkesan gampang gitu. Akhirnya coba gitu. Padahal kalau aku boleh kasih tahu, menjadi seorang agen asuransi, ketika Anda benar-benar memutuskan masuk ke dunia ini, satu hal yang pasti adalah mental Anda tidak boleh berpikir seperti itu. Oh, berarti motivasinya itu tidak boleh sekedar karena melihat teman-temannya bisa sukses kemudian ikut-ikutan gitu. Ya. Jadi dia harus punya motivasi yang lain. Ya, mental benar. Tadi katanya. Mental. Jadi kalau memang sudah yakin masuk, oke, boleh aja melihat reward itu, tetapi harus diingat bahwasanya dunia asuransi itu dunia yang sangat sulit. Karena kenapa? Jangankan kita untuk mencapai sukses, ya untuk closing ya istilahnya ya. Untuk ketemu orang aja, ketemu calon nasabah aja Pak Ciko, kita udah pernah hadapi ya. 10 orang yang kita coba telepon, 9-nya bilang nggak ada waktu ya kan. Atau tidak bisa. Tidak bisa, 1 orang oke, tapi setelah itu tunda ya kan. Setelah prospek tunda gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu, leader-leader berkewajiban untuk kasih tahu ke agent-agentnya adalah masuk ke dunia asuransi berat banget di awal. Di awal itu sangat sulit. Jadi mental seperti itu yang harus dipersiapkan. Ya, jadi sebetulnya teman-teman yang pada bergabung pertama kali ya, dia harus punya persiapan mental untuk memahami segala kondisi pahit-pahit. Ya, benar. Jadi supaya kita itu istilahnya tidak terkejut badan loh gitu. Waktu kita prospek, ditolak ya. Waktu kita prospek di reject, kok di block, gitu ya? Gitu kan. Ternyata dia tidak memahami atau belum tahu pahitnya seperti apa. Ya. Cuma enaknya ya. Cuma melihat jalan-jalannya, mobilnya kan gitu kan. Akhirnya apa? Ya itu yang saya bilang. Jadi awal masuk aja sudah salah jalan gitu, sudah salah mindset istilahnya. Karena saya juga pernah baca bahwasannya memang ketika orang-orang kebanyakan menilai atau melihat seseorang, lebih banyak orang menilai hasil akhirnya. Ya, benar. Tapi proses perjalanan dari seseorang ya di profesi tertentu jadi sukses bagaimana itu plus minusnya ya, terutama minusnya itu tidak banyak orang tahu gitu. Ya, karena mungkin leader juga merasa kalau kasih tahu yang terlalu mengerikan di awal, mereka jadi malah bisa mundur sebelum bertarung gitu ya. Bisa jadi malah jangan deh gitu kan, terlalu mengerikan kan gitu kan. Padahal memang itulah yang harus dikasih tahu kan, bahwasanya ini yang akan kamu hadapi gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya mungkin kita harus berpikir realistis juga. Tidak ada hal yang betul-betul mudah atau walaupun itu sulit juga bukan tidak mungkin gitu. Ya, sulit hanya karena kita belum tahu caranya aja. Belum tahu caranya. Nah, kalau udah tahu ya pasti jadi mudah juga kan. Jadi gitu. Kalau dia seseorang masuk ke industri ini, ada orang yang mengajari atau mengatakan caranya bagaimana. Gimana? Benar kan? Ya, benar. Ada panduannya, ada cara kerjanya, ada leader yang bisa nuntun gitu kan. Ya, benar. Jadi satu ya ingat mental bahwasanya ini adalah bisnis yang sulit di awal. Itu harus ada dulu. Jadi guys, kesimpulannya butuh persiapan mental ya. Anda butuh seluk-beluknya ini sepahit-pahitnya. Bukan hanya reward yang kita lihat dari teman-teman kita. Nah, jadi selain persiapan mental, hal apa lagi yang harus dipersiapkan seseorang supaya dia bisa mulai menjadi agen asuransi? Oke, jadi setelah kita kasih tahu ya, udah bagus mentalnya, ya hal kedua yang sering dilupakan agent itu adalah product knowledge. Ya, nah ini product knowledge itu banyak leader juga yang istilahnya langsung perintah agent-agentnya itu untuk ya udah coba tes prospek dulu deh kan gitu kan. Product knowledge itu seperti misalnya aturan main produk ya. Sebuah manfaat, pertanggungannya dari mana sampai mana, terus tanggung berapa lama sampai usia berapa gitu ya. Jadi gimana rasanya kamu belum menguasai sesuatu tapi menjual produk itu. Itu kan aneh kan. Maksudnya itu juga yang membuat agent itu jadi gagok ngomongnya ya kan. Ngomongnya tidak beraturan, salah ngomong mungkin, akhirnya membuat nasabah itu jadi ragu dan segala macamnya. Nah, product knowledge ini yang saya maksud adalah
product knowledge yang bisa karena kalau kita menguasai satu bidang gitu kan, product knowledge tersebut, Ya. itu otomatis akan membuat rasa percaya diri kita itu lebih meningkat ya. Seperti kita waktu belajar mau nyetir pertama kali ya kan, pasti mungkin cuma 20 30 km kan, tapi makin lama kan mungkin 100 km aja biasa gitu. Nah, jadi ingat product knowledge itu harus dikuasai dulu baru mencoba untuk prospek gitu. Bukan prospek dulu baru di lapangan terjadi apa baru belajar product knowledge. Itu justru bagi saya kesalahan umum. Karena ketemu nasabah itu kan tidak gampang Pak Ciko. Jadi contoh nih, misalnya Pak Ciko ketemu satu orang baru, agent baru gitu kan. Kesan pertamanya aja udah Pak Ciko sendiri merasa ini agent sepertinya masih tidak tahu apa-apa nih kan gitu kan. Ya, orang mungkin bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Jadi tergantung seseorang atau seorang agent dia bisa memberi edukasi atau menjawab pertanyaan atau tidak begitu. Benar. Jadi kalau teman-teman yang jadi agent kuasai dulu semua itu, ya baru masih banyak waktu lah untuk prospek gitu. Banyak waktu ya. Ya, yang jadi, penting tidak akan lama untuk menguasai sebuah produk knowledge. Benar, karena produk knowledge itu kan sesuatu yang udah memang baku kan. Fix ya. Ya sudah fix begini ya begini gitu kan. Ya. Jadi lebih gampang menguasai hal begitu. Oke. Jadi persiapan mental ya, produk knowledge ya itu penting untuk mendukung sebuah kesuksesan ya. Ya, benar. Kelancaran dari sebuah usaha ya ketika bertemu dengan calon prospek, calon nasabah. Karena ya logika aja ya bro ya. Kalau kita ketemu orang, kita ketemu dokter, kita ingin membeli sesuatu atau konsultasi. Kemudian calon nasabah atau seseorang bertanya dan kita kagok, kita tidak yakin. Dokternya sendiri tidak yakin ya. Kita menjawab terbata-bata ya nggak jadi beli. Atau aduh ini dokter beneran apa enggak sih gitu ya. Pasti. Jadi ketika misalnya nih dokternya udah lebih mahir, lebih pengalaman ya kan. Tapi kesan pertama udah sempat begitu. Ya. Jadi waktu mereka udah makin meningkat, kita juga masih terpikir dia yang dulu kan, dia yang di awal gitu. Ya, jadi ternyata image itu tidak bisa hilang begitu saja. Pasti banget Pak Ciko. Jadi itu kenapa banyak orang mengatakan kesan pertama sangat penting kan gitu kan. Ya. Dan aku akui itu. Ya. Jadi kalau kita kesan pertamanya dengan orang itu bagus, baik dan segala macamnya, itu tentu akan lebih gampang untuk kita next berikutnya kan. Benar. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ya akhirnya malah tercipta image negatif gitu ya. Belum apa-apa sudah langsung berani. Memang bagus ya, berani prospek bagus gitu. Tapi alangkah baiknya product knowledge kuasai dulu lah gitu. Oke. Jadi next ya kita ke pembahasan next. Dari profesi agen asuransi, value apa yang bisa kita bangun bro? Oke, jadi apa yang kita bisa berikan kepada teman-teman calon nasabah di luar sana? Oke, jadi setelah menjadi seorang agen asuransi, mental udah oke, product knowledge udah oke gitu kan. Yang nomor 3 itu yang tidak kalah penting adalah value ya, yang tadi Pak Ciko ngomong ya. Value itu adalah visi misi dari asuransi itu sendiri harus lebih besar dibanding rewardnya. Bagaimana visi misi itu lebih besar daripada reward? Karena ini akan membuat seorang agent itu kelihatan banget dia itu tulus, dia itu bertanggung jawab, dia itu berdedikasi atau enggak gitu. Sehingga membuat nasabah itu lebih nyaman sama agent seperti ini. Nah, visi misi di asuransi kita tahu bahwasanya di dunia asuransi kan kita melindungi orang dari resiko. Ya kan? Terutama ekonomi ya. Ya, terutama di bagian finansial ekonomi. Nah, kalau kita udah fokus di sana, maka otomatis kan ada agent kan banyak nih yang di luar sana nasabah ya terutama ya mengatakan agent itu cuma mau komisinya doang. Agent itu tidak cuma mau komisi. Kenapa kita harus berpikir ya, kenapa nasabah banyak yang mengatakan demikian? Mungkin ketika dia membutuhkan sebuah pelayanan, komitmen dari seorang agent itu ternyata tidak bisa ditagih, tidak ada tanggung jawab misalnya. Ya. Ini saya juga sering dengar di lapangan bro. Ya, itulah kenapa dunia asuransi tidak berkembang seperti yang kita harapkan kan. Berarti kan ada yang salah dengan pelaku bisnis di dalamnya. Ya, karena semua orang juga tahu bahwasanya orang-orang yang tiba-tiba jadi agen asuransi sebentar saja ya 1-2 tahun kemudian sudah ya hilang, nggak ada kan gitu kan. Tidak lanjut, kemudian ya orang
orang-orang yang pernah membeli dari mereka akhirnya telantar gitu, Ya. tidak terlayani. Bayangin ya, aku pernah ketemu satu nasabah beberapa malah yang mengatakan mereka bukan tidak mau asuransi, tidak mau masuk asuransi, tapi mereka males ketemu agennya. Ya, kenapa? Bayangin, hanya karena nggak mau ketemu agent, mereka lebih rela tidak beli asuransi. Karena ya itu, banyak agent yang di luar sana itu lebih pentingin rewardnya, ya, komisinya, jalan-jalannya dan segala macamnya. Akhirnya cara ngomongnya ya jadi kacau balau, ya kan? Istilahnya pentingkan reward itu mau cepat-cepat closing gitu ya. Ya, jadi Mungkin orang masih belum paham, mungkin orang belum siap buat keputusan, tapi mendesak terus begitu ya. ya, itu yang kenapa saya bilang kalau memang pengen serius di dunia asuransi, kita harus tahu dulu, saya masuk ke dunia asuransi karena apa? Boleh karena reward, ya kan? Itu ada sesuatu yang wajar lah ya, namanya kita bekerja, berkarir pasti. gitu. Tapi semua yang orang-orang sukses yang saya lihat itu visi misi mereka itu lebih jelas dibanding komisi doang, dibanding uang income-nya itu. Karena income itu datang selaras dengan visi misi kita. Kalau visi misi kita udah tercapai, saya yakin komisi dan hal-hal lainnya itu ikut tercapai gitu. Jadi value harus lebih di atas dibanding reward. Ya, intinya teman-teman, kebaikan yang bakal kita berikan, dampak yang bakal terjadi ya terhadap orang lain, terhadap calon nasabah ini harus lebih besar dari cara kita melihat reward gitu. Ya, benar sekali ini yang Pak Ciko. membuat setiap orang bisa bertahan ya. Benar. Bisa langgeng di bisnis ini. Jadi kalau misalnya kepalanya banyak hitungan duit, maunya closing mulu, orang akhirnya sepertinya merasakan ya, ini di dalam percakapan ini, di dalam presentasi ini sepertinya kurang tulus ya. Benar sekali. Sepertinya terlalu mendesak. Jadi value-nya, nilai-nilai kebaikannya itu tidak terasa. Betul. Benar ya. Jadi ternyata benar kata orang ya. Sesuatu yang berbentuk feeling itu kadang-kadang ya kita bisa tahu saja. Ya walaupun tidak berwujud ya. Ya, six sense ya bro ya. Oh ini kayaknya nggak benar ini. Ini kayaknya nggak bagus ya. Nah, orang bisa merasa kalau kita kurang tulus gitu ya. Betul. Ya, jadi ini salah satu poin yang penting kita perhatikan. Oke, saya lanjut ya. Sebenarnya di balik begitu banyak lika-liku ya, apakah ada cara terbaik untuk mengkomunikasikan produk, manfaat, sehingga ya teman-teman di luar sana, calon nasabah lebih bisa menerima apa yang kita presentasikan, apa yang kita tawarkan gitu. Apa ada cara yang baik untuk menjelaskan itu? Ada. Jadi teman-teman ya, setelah kita udah mengerti ya, oh ternyata value ini lebih penting, maka ini udah mulai masuk ke tahap istilahnya PDKT, udah tahap gimana sih prospek yang benar, gimana sih komunikasi yang bagus, kan gitu kan. Nah, berarti yang nomor 4 yang harus teman-teman agent lakuin adalah lebih peka terhadap nasabah. Gitu. Karena gini, agent kalau mau prospek kan mindset mereka adalah kejar target biasanya. Maka maunya cepat. Ya kan, bulan ini maka mendesak terus begitu ya. Ya, bulan ini nih kurang berapa cash, kurang berapa ini, kan target-target selalu itu pasti ada muncul pada kan. dikejar target. Ya, jadi ketika mereka ketemu nasabah, pikiran mereka cuma di sana gitu. Saya harus closing, saya harus gini, saya harus ngomong nanti saya begini kan gitu kan. Sehingga mereka cenderung tidak memperhatikan kondisi lawan bicara. Kan contoh ya Pak Ciko, aku dulu pernah ketemu satu calon nasabah, terus waktu pertama kali ketemu, saya melihat sepertinya dia ada sedang masalah. Melihat dari mana? Ekspresi wajahnya? Ekspresi wajahnya, cara dia menjawab kita, kan bisa kan? Cara teman kita merespon gitu. Ya, cara seseorang merespon kita kan kita bisa merasa ini orang sepertinya lagi males, banyak pikiran lagi ya. bad mood kan gitu kan. Lagi bad mood gitu. Ya, memang dia udah terlanjur janji mau ketemu, mau bahas asuransi kan gitu kan. Nah, jadi ketika aku ketemu, aku lihat wajahnya, oh sepertinya nih hari ini nggak boleh nih gitu. Hari ini nggak boleh bahas asuransi. Kenapa? Karena saya merasa bahas pun dia pasti nggak akan gitu, gak akan mau dengar gitu. Nggak akan simak gitu. Ya, karena dia lagi banyak pikiran gitu. Dari akhirnya ketika saya duduk ngobrol, saya malah tanya keadaan dia, kabar dia. Dia itu sedikit terkejut gitu. Tapi hari ini kita mau bahas asuransi gitu. Enggak lah, nggak apa-apa. Itu masih gampang lah saya bilang. Kapan-kapan juga bisa saya bilang. Oke. Nggak apa-apa. Hari ini kita ngobrol-ngobrol biasa. Jadi dari itu si nasabah ini sudah bisa mulai menerima gitu. Oh ternyata
punya teman seperti kamu ya, bukan agent loh. Ya. Kan gitu kan, dia beda Ya. loh. Jadi saya anggap oh ini teman loh gitu. Gitu. Jadi Ternyata ya salah satu cara yang baik untuk komunikasi adalah bersikap peka. ya harus Bersikap lebih peka terhadap lawan keadaan. bicara. Jadi seperti contoh kasus yang baru Bro jelaskan tadi, ternyata malah si agent mendapat penilaian positif Betul. dari lawan bicaranya. Oh, ini orang nggak serampangan gitu ya, Ya, nggak mau cepat aja gitu. Ya, daripada kita maksain ngomong oke ya, karena kita udah ketemu hari ini mau bahas asuransi gini loh, aku jelasin asuransi panjang lebar, terus dia cuma mungkin melayang-melayang kan, Ya, ya kan, ya. karena lagi bad mood, karena Ya. lagi banyak pikiran gitu Ya. kan, akhirnya dia jawab apa? Oke lah, nanti saya pikir-pikir dulu. Nanti saya gitu pikir, kan. padahal dia tidak nangkap apa-apa Ya, gitu. dia tidak tangkap apa-apa, oke? Ya. Kita merasa oke deh, kita udah Selesai ya. tugas kita udah selesai. Oke. Akhirnya kita pulang, terus Oke. seminggu lagi mungkin follow up ya kan? Ya. Bro, gimana yang kita bahas hari itu? Ya, nanti mau saya telepon ya. Ya, kan pasti jawabnya gitu, karena dia memang tidak menerima apapun saat itu. Ya. Jadi gimana dia mau jawab iya kan gitu Oke, kan. oke. Jadi jadi agent itu kenapa saya bilang kalau nomor 3 value kita sudah ada, kita udah tahu nih dampak yang bisa kita berikan untuk teman saudara kita itu luar biasa melalui asuransi ya kan. Oke. Maka cara kita berkomunikasi dengan calon nasabah udah pasti beda Pak Ciko. Oke. Udah pasti beda. Lebih peka lah, lebih berempati ke calon nasabah. Jadi satu bersikap lebih peka berarti kita memahami kondisi lawan bicara sekaligus berempati. Ya benar. Berusaha menempatkan posisi kita ke dia gitu. Di tempat lawan bicara. Ya, jadi kita lebih bisa lebih bijak menggunakan kata ataupun kalimat yang cocok untuk dia dengar. Gitu. Jadi saya mengerti, berempati ini juga penting. Ini membuat kita lebih hati-hati dalam cara memilih kata-kata ya. Betul sekali. Jadi artinya kalau teman-teman berempati, teman-teman menempatkan posisi Anda di tempat lawan bicara. Maksudnya bila Anda sendiri yang mendengarkan kata-kata Anda, bagaimana perasaan Anda, bagaimana pikiran Anda, atau bagaimana reaksi Anda. Jadi kalau ini baik, ini positif, ini tidak ada yang salah, berarti bisa diterima. Tapi Betul. kalau Anda sendiri mendengar kata-kata atau kalimat atau sikap kita sendiri kemudian Anda juga tidak bisa terima, berarti ini salah. Ya. Ini juga salah untuk dilakukan kepada orang lain. Betul Ya, sekali. begitu ya, begitu Ya. berempati ya. Saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman kita di forum ya, di Ya. dunia online. Nah, jadi itu ya, Ya. peka, berempati ya. Betul sekali. Nah, jadi demikian malah menjadi value-value yang positif itu malah timbul, Betul. malah tercipta. Jadi trust itu otomatis datang. Ya, dan otomatis ya kamu Peluang pasti closingnya ya, peluang closingnya peluang tuh pasti closingnya tinggi menambah. gitu ya. Betul sekali. Jadi tidak harus punya satu mindset, pokoknya harus prospek, pokoknya harus closing, nggak usah gitu. Maksudnya boleh aja berharap seperti itu, tapi kita tahu itu kan hasil akhir yang sebenarnya kita tidak bisa kontrol kan. Itu kan keputusan di tangannya si nasabah kan. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakuin ini yang harus kita perhatiin lebih detail. Iya, berarti yang penting itu kita perhatikan prosesnya ya. Betul sekali. Bukan endingnya. Bukan ending Jadi closing. sebetulnya, kita juga mau bahas endingnya ini. Di sini di profesi ini, ketika kita sudah melakukan semua poin-poin tadi dengan baik ya, Oke. persiapan mental, knowledge ya, kita tahu cara yang baik Value-nya. untuk berkomunikasi. Apakah dengan menjadi agen asuransi kita bisa mengharapkan hasil cepat ya? Untuk sukses gitu loh. Karena tadi ceritanya Bro kan kita melihat teman-teman yang lain juga nggak lama ya. Ada yang sukses 2 tahun, 3 tahun. Betul. Udah beli rumah baru, cicil mobil, segala macam. Jadi kalau teman-teman yang baru bergabung, apakah bisa mengharapkan hasil yang sama seperti ini? Oke, jawabannya ada 2, bisa dan tidak bisa. Nah, Oke. saya jelasin kenapa bisa dan tidak bisa. Oke. Bisa dengan catatan brand Anda di masa lalu itu udah bagus. Jadi contoh nih gini, ada satu agent baru ya kan, dia masuk ke dunia asuransi, tapi sebelum dia menjadi agent asuransi, nama baiknya sudah luar biasa.
dia sudah dikenal baik, dikenal luas ya. Betul sekali, dia udah dikenal baik, udah dikenal luas, dia dianggap teman yang menyenangkan, Oke. dia seperti semuanya bagus lah, ya kan? Oke. Oke, orang seperti ini dengan nama baik seperti itu, Oke. dia menjadi seorang agen asuransi dan mentalnya bagus dan hal-hal lainnya itu bagus semua, maka dia Semuanya akan mendukung. ya, dan dia akan sangat cepat untuk Sukses, berprestasi. Benar sekali. Oke, tapi kalau bila tidak, dia nggak punya itu semua. Dan jika dia belum, kan ada nih teman orang-orang yang mungkin dari dia umur baru mulai kerja dan sampai sekarang dia itu di back office ya kan, Ya, kenalan tidak banyak, branding tidak ada, baru belajar marketing, Ya. baru belajar jualan betul gitu. sekali, dan hal-hal lainnya belum menguasai, belum kenal Oke. orang, itu agak susah untuk segera sukses gitu. Itu Butuh harus waktu maksudnya. Betul. Jadi lebih tepatnya dia harus menanam dulu gitu. Dia harus mengerti bahwasanya, karena kan banyak orang gini loh Pak Ciko, banyak orang melihat, oh itu 2 tahun bisa, harusnya saya bisa, kan gitu kan. Boleh punya kepercayaan diri itu, boleh punya semangat itu, tapi kita juga harus mengukur dulu dia itu gimana, apa latar belakangnya gimana dan lain-lain kan gitu kan. Jadi aku ngomong begitu bukan berarti kalian tidak bisa, bukan. Tapi pengen menyadari bahwasanya saya memang dari dulu tidak punya teman, berkawan pun jarang, ya kan. Komunikasi sama orang lain, sama saudara juga sangat jarang gitu. Tiba-tiba ada contoh ya, tiba-tiba Anda jadi agen asuransi, semangat, terus prospek, apakah bisa langsung closing? Kan mereka pasti akan menilai dulu kan. Ya mungkin harus berkenalan, harus sounding bahwasanya seseorang ini baru terjun di pekerjaan baru gitu loh. Iya, Ya kan? benar. Dia Jadi harus branding dulu gitu loh. benar sekali. Jadi bayangin kalau kita terbalik ya gitu Iya. kan. Saya seorang calon nasabah ketemu agent seperti itu. Iya. Tentunya saya pasti, oke, saya harus lihat dulu dong sejauh mana seprofesional apa dia. Iya. Sejauh mana dia bertahan, ya kan? Iya. Kan baru-baru masuk nih, belum tentu Iya. bisa bertahan. Apalagi mungkin si nasabah itu sendiri sudah punya agent, Iya. ya kan? Agent yang menurut dia udah profesional juga. Oke. Berarti artinya adalah kan banyak nih istilahnya kerikil-kerikilnya gitu kan. Jadi Oke. mau tidak mau untuk Anda atau teman-teman yang baru mau masuk asuransi, Anda harus tahu dulu background Anda sendiri, Oke. ya kan? Kalau memang saya berada yang di posisi nomor 2 ini, Ya. coba jangan fokus dulu ke hasil Kita cepat. jangan berpikir mau cepat sukses gitu. Ya, karena kita kalau- harus butuh waktu untuk membangun itu semua ya. Ya, kalau berpikir seperti itu, saya rasa pasti akan sangat sulit. Motivasinya salah. Ya, benar. Jadi nanti ketika dia bertemu masalah, rintangan, hal yang tidak lancar, malah jadi mental down Ya, ya. dia akan banding-bandingin. Dia akan mulai membandingkan apa? Oh si agent itu bisa lah, dia 1 tahun bisa lah ya, Oke. karena begini, karena begitu kan Oke. gitu kan. Ya. Jadi perbandingan seperti itu membuat dia makin males, makin apa gitu. Jadi kan, tapi kalau teman-teman hari ini dengar podcast hari ini ya kan, oke, saya berada di kondisi begini, nggak apa-apa, namanya juga membangun ya kan. Kenapa banyak orang membangun usaha itu 1, 2, 3, 5 tahun pertama mereka sanggup? Karena mereka mengerti jelas bahwasanya saya memang namanya usaha ya harus bangun kan sampai beberapa tahun kan. Iya. Banyak orang-orang tua kita dulu yang bangun bisnis buka usaha. Ya, kita harus dikenal orang dulu. Ya. Bukan hanya usaha atau pekerjaan baru kita, dia harus orang-orang harus mengenal pribadi ini juga ya. Ya, benar. Saya orang yang seperti apa? Apakah orang-orang bisa menerima karakter saya begitu loh. Sebelum bicara apa yang saya jual gitu. Betul sekali. Apalagi ya di dunia asuransi itu beda banget dengan bisnis yang biasa ya. Asuransi itu saya berani bilang ke teman-teman 80% nasabah beli asuransi karena agentnya. Karena orangnya ya. Karena agentnya. Saya pernah baca istilah seperti ini. Jadi bahasa Inggrisnya di bisnis asuransi ini adalah bisnis manusia ya, orang ketemu orang. So, apa yang terjadi di sini adalah people by people first ya. Ya. Orang-orang menilai manusianya dulu. Ya. Berbicara sama siapa? Nomor 2 baru produknya. Betul sekali. Ya. Dan tapi Pak Ciko, selama kita menjadi seorang agen asuransi, kita tahu kalau di luaran sana ya, cara prospek agent itu masih berdasarkan produk.
kan? Iya. Ketemu Iya. ini produk pada saya prakteknya lebih, masih banyak seperti ini. pada prakteknya betul kan? Ya, yang Pada- masih menonjol adalah produknya, bukan Ya. individunya gitu. Ini produk ini lebih bagus loh, produk ini lebih murah ya, produk ini lebih begini. Pada jualan kecap ya. Ya, itu yang saya bilang. Kalau Anda, saya pernah ketemu agent seperti itu, yang ketemu ngobrol, ya. Terus saya bilang, saya sebagai nasabah, anggap kita hari ini, kamu nggak melihat saya sebagai agent ya, sesama agent sharing, anggap aja saya sebagai nasabah, kamu Oke. prospek saya begitu. Oke. Saya tinggal ngomong satu kalimat, saya bilang, kalau memang produk begini bagus, Oke. sebegitu bagus, oke, saya akan cari family saya yang produknya sama. Saya masuk aja sama family saya. Karena fokus produknya saja ya, dia cari family dia yang juga jual produk Ya. itu gitu ya. Toh kamu nggak menunjukkan nilai kamu. Kalau memang nilai terkuatnya di produk, Ya. ya udah, saya beli aja sama Beli aja family sama saya. family sendiri ya. Ya kan? Selesai kamu, saya Adik bilang. sendiri sekarang kan banyak ya, keluarganya, Banyak kok kakak yang adik tiba-tiba semuanya pada jadi agen asuransi Nah. gitu loh. Ya kan? Ya. Terus si agent ini merasa tersadar gitu, bos. Oh iya juga gitu. Maksud aku, kalau kamu menjelaskan asuransi dari segi produk doang gitu kan, berarti kamu sama sekali kehadiran kamu itu nggak ada nilainya, saya bilang. Diri sendiri ini tidak ada value ya. Makin kamu tingkatkan produk tersebut, diri kamu itu makin tenggelam, saya bilang. Ya. Jadi teman-teman, bukan saja ketika Anda datang membawa produk, Anda juga harus membawa kelebihan, nilai-nilai positif yang bisa dipegang oleh teman-teman calon nasabah. Betul sekali. Ya, itu yang menjadi pembeda kita dibanding orang lain, dibanding agen asuransi yang begitu banyak di luar sana. Kenapa beli sama Anda? Kenapa tidak dengan orang lain begitu ya? Ya. Jadi harus ada nilai-nilai positif yang terkandung di dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Ya. Jadi teman-teman harus ingat, nah ini agen asuransi ya, itu adalah jasa. Jasa. Kan? Jasa konsultasi. Benar. Kita kalau punya uang atau ekonominya bagus, kita Oke. akan cari dokter yang lebih Bagus. bagus. Otomatis lebih mahal secara biayanya kan. Ya. Tapi kita juga nggak peduli itu kan. Ya. Nggak mungkin, oh ya udahlah saya cari yang lebih murah. Karena harapannya adalah menyelesaikan masalah. Benar sekali. Jadi yang namanya jasa yang difokusin adalah brand diri kita, bukan produk tersebut gitu. Ya. Benar, Nah bro. itu yang kenapa saya bilang faktanya aku masih sampai detik ini ya Pak Ciko, sampai detik ini saya masih melihat begitu banyak agent-agent di luar sana masih mengandalkan produk. Oke. Ya di Oke. medsos kita bisa tahu ya, begitu medsos kita buka ya agent-agent yang mereka bahas hanyalah tentang produk itu. Ya. Ini boleh, ini bukan tidak boleh ya, boleh Ya. banget gitu. Tapi bagi saya pribadi lebih bagus kalau kita bahas adalah kenapa nasabah harus punya asuransi. Ya. Itu jauh lebih penting dibanding oke, dengan menabung segini lu dapat asuransi segini, nanti gini gitu. Menjelaskan produk saja tidak cukup, tapi harus beri edukasi. Betul sekali. Mengapa orang harus membeli ya, begitu ya. Ya. Jadi teman-teman, keinginan untuk sukses saja tidak cukup. Jadi walaupun kita punya niat yang begitu baik untuk bergabung di bisnis ini, ya, begitu banyak nilai positif yang harus kita pelajari. Kebaikan begitu banyak hal yang berhubungan dengan pengembangan karakter itu juga harus kita bangun. Ya. Nah ini yang membuat seseorang itu sukses. Jadi kalau kita hanya niat mau datang karena kita ikut-ikutan teman, motivasi kita itu ada di orang lain ya. Ya. Jadi ini motivasinya itu harus berada di dalam diri sendiri. Betul. Juga demi membawa kebaikan bagi orang lain. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini berlaku di semua lini bisnis, bukan Ya. hanya di jasa konsultasi asuransi saja. Benar. Ketika kita menjual apa saja, kita terjun di bisnis apa saja, itu harus membawa kebaikan yang lebih besar dari sekedar hitung untungnya berapa gitu. Ya. Ini yang membuat sebuah bisnis itu sustain, bertahan, benar ya bro ya? Benar sekali Pak Nah, Ciko. jadi apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya juga ringkasan akhir dari kesimpulan ini. Ya. Teman-teman, kalau kita mau gabung jadi asuransi, atau kita sudah bergabung jadi asuransi, ya jangan bosan belajar. Jangan bosan untuk terus membangun kepribadian, ya karakter positif dalam diri kita. Jadi karena hanya memahami produk knowledge saja, bisa presentasi saja tidak cukup. Orang harus melihat nilai-nilai positif dalam diri kita.
itu yang membuat kita berbeda dari orang lain. Begitu ya Bro ya? Benar sekali. Nah, Jadi Pak Ciko sedikit ya, ini tambahan adalah teman-teman ingat ya, ketika kita mau bisnis apapun gitu kan, dalam hati kita pasti pengen ketemu partner bisnis yang memikirkan diri kita. Oke. Misalnya saya ketemu Pak Ciko ya kan, kita mau berbisnis, saya pasti berharap Pak Ciko bisa memikirkan posisi saya. Oke. Benar nggak? Kalau Pak Ciko cuma memikirkan posisinya diri Pak Ciko, saya pasti merasa ini nggak bisa nih diajak kerjasama. Oke. Ya kan? Nah sama gitu. Kenapa banyak orang kalau mau melakukan sesuatu ya berbisnis atau apa, kenapa suka memikirkan diri sendiri? Oke. Itu yang membuat seseorang sangat susah untuk mencapai sukses yang dia mau. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau bekerja sama dengan orang seperti itu. Oke, kalau di bisnis ini artinya kita harus bekerja sebagai tim. Ya. Tidak cukup hanya memikirkan diri sendiri. Ya, jadi misalnya kita sebagai agen nih ya kan, kita datang, apa sih kehadiran saya, apa sih yang bisa saya berikan untuk dia sehingga si nasabah ini mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke. Nah, itu yang saya pikirkan tiap hari. Begitu saya ketemu orang ya, terlepas dari harus menjadi nasabah saya selalu berpikir adalah kehadiran saya di kehidupan dia, apa sih yang bisa saya berikan? Oke. Gitu. Dengan begitu, maka ini akan terjalin kerjasama yang bagus. Saya selalu kasih tahu ke teman-teman, agen-agen saya bilang, kalau saya sanggup membuat hidup orang lain menjadi lebih baik dengan kehadiran saya, pertanyaan sederhana saya adalah, bagaimana dengan hidup saya? Oke. Harusnya lebih baik dong. Masa saya sanggup membuat orang lain menjadi lebih baik, masa hidup saya susah? Ini sepertinya logika juga Ya gitu kan? ya. Benar gak? Tapi kenapa banyak orang yang mikirin harus diri sendiri dulu dong, nanti baru Mungkin ya orang-orang kurang berpikir luas. Gitu. Ya. Tapi susah diterapkan sih Pak Ciko. Begitu banyak hal yang harus kita pelajari ya. Benar sekali. Hidup ini begitu panjang ya. Sebetulnya begitu panjang. Kenapa? Karena selama kita hidup, selama juga itu kita tetap harus belajar. Betul. Ya. Jadi Bro, kita sebetulnya sudah sampai di penghujung sesi ya. Jadi teman-teman, yang barusan itu adalah ya penutup dari Bro Chandra ya. Semoga menjadi motivasi ya, pengetahuan yang positif bagi Anda semua, terutama bagi Anda yang berniat atau sudah terjun di bisnis asuransi. Inilah hal-hal penting yang harus Anda persiapkan, yang harus Anda pahami untuk sukses. Oke, jadi sampai jumpa ya, Bro Chandra. Terima kasih teman-teman di forum ya. Sampai jumpa di sesi ngobrol santai 45 menit berikutnya. Oke, bye-bye.